Haleluya. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masa yang sulit. Ada orang yang stres karena kesulitan yang begitu berat dihadapi, dan ada juga yang sakit karena tidak mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidup ini. Sebagian orang mencari peluang baru, mencoba kreasi-kreasi baru, dan langkah-langkah yang baru yang mungkin diharapkan bisa mengimbangi kesulitan yang ada. Semua itu dilakukan oleh anak-anak manusia untuk mempertahankan kehidupan yang singkat ini. Ada juga orang yang melakukan hal seperti misalnya meminjam uang, karena di tengah-tengah kesulitan mereka sepertinya kayaknya tidak berdaya dengan kondisi yang ada. Dan hal ini memang bagian daripada kehidupan, dan semakin dilakukan sebetulnya semakin memperberat keadaan manusia itu sendiri. Kalau kita perhatikan, ada nasihat firman Tuhan yang luar biasa, yaitu tetap percaya di waktu-waktu yang sulit. Kita dikatakan sebagai orang Kristen adalah orang yang beriman, orang percaya. Apa artinya itu percaya? Percaya adalah tentu percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada orang manusia yang lain. Percaya kepada bank, percaya kepada pejabat, percaya kepada teman. Hal-hal seperti itu kadang-kadang sangat mengecewakan, karena tidak ada manusia yang bisa berbuat baik. Yang bisa berbuat baik itu hanya Tuhan. Yang bisa melakukan hal-hal yang sulit juga hanya Tuhan. Jadi jangan pernah salah di dalam melangkah, jangan pernah salah di dalam mengambil keputusan, jangan pernah salah bertindak di tengah-tengah yang kondisi yang sulit. Kita perhatikan bahwa ada firman yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, bahwa iman yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman. Iman itu artinya apa? Artinya percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya di masa-masa yang sulit. Kalau kita percaya kepada Tuhan dalam kondisi baik-baik, itu sih tidak perlu percaya juga kondisi kita lagi baik-baik. Kalau kita percaya kita sedang mendapatkan proyek, kita berkata, saya percaya kepada Tuhan karena mujizat terjadi, saya baru dapat proyek, baru dapat kesuksesan, baru naik pangkat, saya baru lulus sekolah, dan hasilnya luar biasa baiknya. Itu mah percaya yang biasa saja, ya. Tanpa memiliki Tuhan juga kita bisa menjadi hati bersuka cita, karena keadaan kita yang mendukung. Tetapi kualitas disebut sebagai orang beriman, letaknya di mana? Kalau kita perhatikan bahwa hamba-hamba Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, mereka punya iman itu teruji. Kenapa dikatakan iman mereka teruji? Karena mereka percaya. Percaya kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan. Itulah iman yang benar. Itulah iman yang dicari Tuhan. Itulah yang mengalahkan dunia ini. Percaya di saat-saat sulit. Karena Tuhan berjanji di dalam firman-Nya bahwa aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Dan Tuhan juga berjanji aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Oleh sebab itu, yang perlu kita bangkitkan adalah iman kita, percaya kita. Percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Mari kita mengabaikan ketidakpercayaan. Mari kita menolak keraguan. Mari kita menyingkirkan kekhawatiran.
Karena hal-hal itu hanya tambah memperkeruh, tambah membuat Anda stres, tambah membuat Anda putus asa. Bahkan yang lebih fatal lagi bisa membuat hidupmu sakitan. Karena apa? Karena engkau khawatir. Tuhan berkata, jangan khawatir. Burung di udara tidak punya pendidikan loh. Tapi dia bisa bertahan hidup dan bisa menikmati sukacita. Tidak punya uang. Tidak punya budi pekerti. Pikirannya juga tidak seperti manusia. Tidak ada pikiran. Tapi kita melihat itu, Tuhan memberikan contoh yang begitu jelas. Yang membuat sulit itu adalah ketidakpercayaan kita. Kekhawatiran kita. Ketakutan kita. Semakin hari semakin membesar. Padahal kita sebetulnya sedang tidak memiliki firman. Kita sementara sedang tidak mempercayai firman. Kita cuma mempercayai perasaan kita. Kita cuma mempercayai situasi yang ada di sekitar kita. Tuhan bilang, percayalah. Percaya saja. Ada beberapa kali Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, percaya saja. Walaupun orang menertawakan, orang menangis. Kalau Tuhan mau melakukan mujizat itu perkara gampang. Tetapi yang penting Tuhan ingin kepercayaan kita muncul dan menjadi terdepan di dalam hidup ini. Sebagaimana 1 Yohanes 5 ayat 4 tadi, bahwa yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita, adalah kepercayaan kita. Bunga bakung saja dihiasi Tuhan loh. Coba, sedangkan Raja Salomo yang begitu kaya di zamannya, tidak mempunyai pakaian seindah bunga bakung. Makanya Tuhan berkata, kalau saja bunga bakung dihiasi Tuhan seperti itu, apalagi kamu manusia yang begitu dikasihi Tuhan, yang begitu berharga di mata Tuhan. Yang membuat kita terpisah dengan Tuhan adalah ketidakpercayaan kita. Yang membuat kita tidak mendapatkan mujizat adalah ketidakpercayaan kita. Yang membuat kita stres, bahkan sakit, itu adalah ketidakpercayaan kita. Oleh sebab itu, teman-teman, satu kunci kemenangan di dalam hidup ini adalah percaya. Percaya saja. Percaya di waktu sulit. Sekali lagi, kalau percaya di waktu ada mujizat, nah itu biasa. Ya, percaya. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, Daniel, sekalipun ditaruh di mulut singa, di depan di gua singa, dibuang, dilemparkan. Di dalam keadaan yang sulit loh itu, di depan ditaruh di singa yang sedang lapar, yang tidak dikasih makan berapa hari. Terus kemudian Daniel dilemparkan ke situ. Oh, itu tidak mudah. Berdasarkan apa Daniel mengalahkan itu? Berdasarkan apa situasi pada saat itu bisa dilewati? Apakah Daniel menangis, menjerit-jerit, stres, kemudian berkata, di mana pertolongan? Kenapa harus sampai di gua singa? Kenapa sampai harus berhadapan dengan singa? Kenapa Daniel bisa menang? Kenapa Daniel bisa gilang gemilang sukses? Karena dia percaya kepada Tuhannya. Kesulitan boleh ada. Tapi yang menjadi masalah, kemenangan juga ada. Dan kemenangan itu Tuhan serahkan kepada kita tatkala kita percaya. Tatkala kita tidak percaya, ya ini berarti namanya kita mendiskreditkan Tuhan. Kita mendegradasi Tuhan. Kita artinya berkata kepada kebenaran Tuhan bahwa aku tidak percaya ini firman-Mu. Ya, semua contoh-contoh sudah ada di dalam Alkitab. Apa yang harus Anda buat? Ya tinggal percaya. Nah, percaya sekali lagi walaupun sulit. Walaupun sulit. Dia tetap percaya. Banyak contoh-contoh di dalam tokoh Alkitab. Paulus juga di dalam penjara, dia tetap percaya di tengah keadaan sulit tuh. Bahkan di dalam penjara dia bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Oh, luar biasa. Kita ingin kemenangan, kita ingin sukses seperti tokoh-tokoh Alkitab. Kuncinya hanya satu, percaya saja.
Sekalipun di masa yang sulit, karena disitulah Tuhan menguji imanmu. Kalau engkau percaya di masa sulit, Tuhan bilang, engkau anakku. Engkau tetap yakin kepada Bapamu, dan engkau tetap yakin bahwa aku setia dengan firman-Ku. Kalau aku berjanji aku akan menolong, kalau aku berjanji aku akan menyertai kamu, maka itu terjadi di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.